Ya, selamat siang. Saya akan melanjutkan pelajaran patofisiologi untuk kelas 11, yaitu lanjutan yang sudah diberikan kemarin, sudah sampai di penyebab penyakit. Untuk hari ini saya akan memberikan pelajaran yang lanjutan patofisiologi adalah tentang radang. Semua tahu pasti radang itu apa. Oke, apa sih definisi radang yang sebenarnya? Saya bacakan. Radang adalah reaksi perubahan yang terjadi pada jaringan yang menunjukkan reaksi terhadap suatu kejadian, baik itu mekanis, kimia, atau mikrobiologi, yang dapat menyebabkan infeksi. Ialah masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh kita sehingga dapat menimbulkan penyakit. Itu yang dimaksud dengan radang. Jadi radang itu adanya infeksi. Kalau sudah infeksi, itu biasanya orang jadi banyak keluhan. Antara lain gejalanya ada panas, ada kemerah-merahan. Itu salah satu contoh untuk radang. Yang berikutnya adalah macam-macam infeksi. Kalau sudah radang, bisa terjadi infeksi. Oke, macamnya ada dua. Yang paling penting kita pelajari ada dua macam infeksi. Yang pertama adalah infeksi lokal. Apa itu infeksi lokal? Infeksi lokal adalah infeksi yang terdapat pada suatu tempat saja. Jadi hanya salah satu di tubuh kita di bagian tertentu. Itu yang dimaksud dengan lokal. Yang kedua adalah infeksi vokal. Infeksi vokal itu adalah tempat terjadinya infeksi sebagai sumber infeksi yang dapat menyebar ke tempat lain. Contohnya apa? Contohnya kalau kita misalnya ada sakit gigi, karies, bisa menyebabkan jadi sinusitis. Itu yang disebut dengan vokal. Dari giginya bolong, dibiarkan infeksi, itu juga akan menyebar, bisa menyebabkan jadi faringitis atau tonsilitis, atau bisa juga jadi misalnya dia masuk otak yang disebut dengan meningitis. Yang ketiga ada infeksi sistemik. Ini yang paling sering terjadi pada tubuh kita. Apa itu infeksi sistemik? Ya, infeksi sistemik adalah ada 4 macam atau 4 jenis. Yang pertama adalah yang disebut dengan bakteremia. Bakteremia adalah masuknya kuman ke dalam pembuluh darah. Jadi baru masuk aja, belum ngapa-ngapain. Itu yang dimaksud dengan bakteremia. Yang kedua adalah septikemia. Jadi septikemia itu sudah septik, bakterinya masuk dan berkembang pada pembuluh darah. Kalau tadi hanya baru masuk aja, kalau sekarang sudah berkembang di dalam pembuluh darah. Itu adalah septik. Yang ketiga adalah piema. Piema itu adalah bakteri atau penyakit sudah menghasilkan nanah atau pus. Contohnya apa? Contohnya kalau kita misalnya abses atau ada luka, bakteri masuk, maka terjadi kekalahan jaringan, itu akan menimbulkan nanah. Jadi seperti abses atau yang disebut dengan bisul, itu adalah adanya infeksi. Itu yang disebut dengan piema. Dan yang terakhir adalah toksemia. Ini yang paling gawat. Jadi kalau bakteri masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke seluruh tubuh, pembuluh darah, lewat pembuluh darah,
kemudian mengeluarkan racun, sudah beracun. Kalau sudah beracun, maka orangnya biasanya terjadi koma. Kenapa? Karena sudah gak sadar. Maka itu yang disebut dengan toksik atau toksin. Toksinnya sudah beredar ke seluruh tubuh. Biasanya orangnya sudah tidak sadarkan diri. Dan di mana dirawatnya? Biasanya dirawat di ICU. Karena itu indikasinya adalah indikasi masuk ke ICU. Orang tidak sadar di ICU biasanya ditolong dengan cara banyak sekali, dengan memberikan napas buatan, memberikan rekaman EKG dan lain-lain itu di ICU. Bisa nggak diperiksa lewat pembuluh darah di ICU? Bisa. Jadi kalau di ICU itu biasanya yang diperiksa adalah AGD. AGD itu adalah analisa gas darah. Diambilnya dari mana? Dari pembuluh darah arteri. Supaya apa? Supaya di arteri itu darah bersih. Untuk mengetahui apa sih AGD itu adalah untuk mengetahui jumlah oksigen yang ada di dalam pembuluh darah. Itu adalah lebih cenderung diambil di ICU. Kenapa harus di ICU? Karena kalau nggak di ICU biasanya kalau arteri itu muncrat. Jadi begitu dia keluar darahnya langsung muncrat. Kalau pena begitu keluar dia mengalir. Jadi ada perbedaan. Arteri itu ada tekanan sehingga dia akan keluarnya lebih cepat. Dan bekasnya biasanya langsung membengkak. Ya, itu adalah kemarin yang radang. Kemudian apa sih gejala daripada radang itu? Ya, gejala radang itu saya tambahin lagi sedikit. Radang itu ada gejala yang disebut dengan adanya panas atau kalor. Yang kedua adalah adanya nyeri atau dolor. Yang ketiga adalah adanya merah atau rubor. Dan yang keempat adalah adanya tumor, yaitu bengkak. Dan terakhir adalah gangguan fungsi yang disebut dengan fungsi oleosa. Kalau sudah ada radang, biasanya kita misalnya ada infeksi di kaki, biasanya jalannya sakit. Yang dimaksud dengan tanda-tanda atau gejala-gejala daripada adanya radang. Ya, saya lanjut ke bab berikutnya, ada bab 2. Bab 2 yaitu mengenai gangguan fungsi pembuluh darah dan jantung. Ini sangat penting. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu pembuluh darah dan jantung tidak bisa dipisahkan. Pengertian, yang pertama adalah pengertian. Apa itu gangguan fungsi pembuluh darah dan jantung? Pengertiannya adalah suatu kondisi yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah yang menjadi komponen utama dalam sistem jantung dan pembuluh darah. Jadi ada gangguan pada pembuluh darah dan jantung, atau bahasa medis disebut juga dengan kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Itu adalah pengertian secara garis besar. Apa aja sih penyakit-penyakit yang ada di dalam sistem peredaran darah jantung dan jantungnya? Ya, yang pertama adalah yang disebut dengan aneurisma. Aneurisma itu adalah pembuluh darah arteri yang lemah. Kalau lemah, maka akan terjadi pembengkakan. Kalau sudah bengkak, akan menjadi kantong. Apa aja? Saya kasih contoh adalah di sini ada yang disebut aneurisma otak. Jadi pembuluh darah arteri yang membesar di otak. Apa aja gejalanya? Ada beberapa gejala yang akan sebutkan. Yang pertama adalah sakit kepala yang tiba-tiba. Kenapa dia? Karena adanya di otak. Yang kedua adalah sakit leher dan kaku. Kemudian juga yang ketiga adalah terjadinya muntah, mual, dan pandangan biasanya kabur. Kabur itu berartinya ada terjadi gangguan penglihatan. Jadi seperti buram. Yang keempat adalah peka terhadap cahaya. Kalau ada cahaya itu biasanya langsung dia ada terganggu. Kemudian juga ada rasa ngantuk,
Yang kelima adalah gangguan berbicara, biasanya sampai kejang, itu yang bahaya. Yang keenam adalah sakit di atas mata. Jadi artinya di atas mata adalah sekitar alis dan kelopak mata, biasanya sampai kejang-kejang. Yang keenam adalah sakit, yang ketujuh saya ulangi, adalah mati rasa dan penglihatan berganda. Jadi kalau mati rasa di sini adalah sarafnya berarti yang terganggu, ya, sarafnya terganggu. Itu karena apa? Karena ada penekanan saraf yang disebabkan oleh pembuluh darah yang membengkak. Dan yang terakhir di sini adalah adanya gangguan berbicara. Jadi kalau gangguan berbicara seperti orang yang kena stroke, orang dia akan susah berbicara, itu orang stroke. Ya, gangguan yang kedua adalah angina. Kalau kita bilang adalah angina pectoris. Kalau orang awam dibilang angin duduk. Ya, jadi orang awam bilang angin duduk. Apa itu angina atau angin duduk? Itu penyakit jantung yang ditandai dengan nyeri dada yang disebabkan karena kekurangan oksigen ke dalam jantung. Jadi mesti hati-hati di sini. Kalau orang sering kerokan itu biasanya tiba-tiba setelah dikerok tidak bisa bangun lagi. Itu yang disebut dengan angina pectoris, atau yang disebut dengan bahasa awam disebut dengan angin duduk. Ya, untuk mengetahui angin duduk ada gejala-gejalanya. Yang pertama adalah nyeri dada sebelah kiri. Jadi mesti hati-hati kalau ada orang di rumah ada yang terasa sakit dada sebelah kiri. Kemudian menjalar ke lengan, punggung, dan leher. Itu adalah gejala. Yang kedua biasanya disertai dengan sesak napas. Jadi kalau dia bernapas rasanya berat sekali. Yang ketiga adalah rasa mual, pusing, dan gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena oksigennya berkurang. Jadi kalau oksigen berkurang biasanya orang mual, pusing, seperti orang kunang-kunang. Jadi kunang-kunang juga adalah salah satu kurangnya oksigen yang masuk ke dalam otak. Yang keempat adalah tubuh biasanya terasa lelah, jadi lemes. Yang kelima adalah biasanya terjadi keringat keluarnya sangat berlebihan. Itu adalah keluar keringat yang berlebihan, itu sangat berbahaya. Kenapa? Biasanya tidak ada keluhan, tiba-tiba keluar keringat. Apa sih faktor risiko daripada angina itu? Faktor risikonya adalah beberapa. Yang pertama adalah disebabkan karena adanya penyakit hipertensi. Jadi hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Sekarang lagi ngetren, ya, baik muda maupun tua itu bisa kena hipertensi. Kenapa kok bisa? Biasanya disebabkan karena adanya pola hidup dan pola makan. Yang kedua adalah kolesterol di dalam darah itu sangat tinggi. Itu juga bisa menyebabkan angina, menyumbat. Yang ketiga adalah kegemukan atau obesitas. Itu juga bisa menyebabkan angina pectoris atau angin duduk. Faktor keempat adalah biasanya orang yang sering merokok, karena rokok itu mengandung nikotin. Nikotinnya masuk ke dalam pembuluh darah. Sampai di dalam pembuluh darah dia akan mengeras, nempel di dalam dinding darah, sehingga terjadi penyempitan. Yang sempit apa? Ya pembuluh darah. Pembuluh darahnya yang mana? Yang menuju ke jantung. Sehingga apa? Sehingga jantung kekurangan oksigen. Dan yang kelima adalah konsumsi alkohol yang berlebihan. Jadi orang-orang peminum alkohol itu lebih cenderung dia kena angina atau angin duduk. Itu yang dimaksud dengan resiko, ya. Jadi resikonya cukup banyak. Faktor apa ya yang bisa juga menyebabkan resiko yang lain?
Yang pertama adalah pada penderita penyakit diabetes mellitus. Kenapa? Karena diabetes mellitus itu adalah terjadinya peningkatan gula darah di dalam darah. Peningkatan gula darah di dalam pembuluh darah. Sehingga apa? Sehingga darahnya menjadi kental. Kalau darahnya kental, maka oksigennya berkurang ke otak atau ke seluruh tubuh. Faktor berikutnya adalah terjadinya dinding arteri menjadi tebal dan mengeras, atau bahasa orang bilang disebut dengan plak. Jadi plak itu adalah arteri terjadi penebalan yang disebabkan adanya zat yang nempel di dalam dinding arteri. Bisa kolesterol, bisa rokok, bisa alkohol. Kalau sudah nempel di dalam, maka saluran darahnya akan terganggu. Itu yang dimaksud dengan faktor resiko. Sekarang apa sih pengobatan daripada angina pectoris atau angina atau angin duduk? Ya, yang pertama adalah mengkonsumsi makanan bergizi dan harus seimbang. Ini pengobatannya ya. Jadi tidak selalu dengan menggunakan obat. Yang kedua adalah dengan aktivitas fisik yang seimbang. Artinya kita olahraga. Ya terus terang olahraga semuanya rata-rata memang malas. Termasuk saya. Saya juga malas olahraga. Itu adalah aktivitas olahraga itu harus seimbang. Artinya apa? Ya cocok dengan usia. Cocok dengan penyakit. Kalau penyakitnya berat, jangan olahraga yang berat. Yang ketiga adalah hindari stres. Ini faktor stres itu tua muda bisa stres, sehingga akan menyebabkan terjadinya juga penyumbatan pembuluh darah. Yang berikut adalah harus bisa menjaga berat badan. Kalau kegemukan, maka lemak di dalam tubuh kita akan menumpuk. Kalau kegemukan, maka gula darah di dalam tubuh kita akan bertambah. Kalau kegemukan, maka kolesterol juga akan bertambah di dalam darah. Ini juga akan menyebabkan terjadinya angina. Berikutnya adalah ya hindari merokok. Itu merokok salah satu penyebab juga. Ya, jadi rokok juga cukup tinggi menyebabkan angina. Yang berikut adalah hindari dengan minuman keras. Orang yang sering peminum itu masih muda memang belum terasa. Begitu usia sudah lanjut, maka dia akan terdapat keluhan yang sangat banyak. Kemana aja sih alkohol itu? Alkohol itu bukan hanya ke jantung aja, bisa ke hati, bisa ke ginjal, bisa juga ke otak. Itu terutama orang peminum alkohol. Dan terakhir adalah selalu mengadakan cek gula darah. Jika ada tanda-tanda atau yang sudah kena penyakit diabetes, harus selalu dicek. Kenapa? Karena kalau terjadi penumpukan gula di dalam tubuh kita, biasanya komplikasinya sangat banyak, terutama pada penyakit-penyakit diabetes. Contohnya apa? Bisa terjadi glukoma. Glukoma itu adalah penyakit yang menyerang mata, bisa buta. Apalagi bisa terjadi gangren. Gangren itu adalah biasanya pada orang sakit diabetes, kakinya membusuk sehingga dia harus dipotong. Kok bisa busuk atau nekrose? Bisa, kenapa? Karena pembuluh darahnya tidak lancar. Kenapa nggak lancar? Karena terhalang oleh adanya gula di dalam pembuluh. Itu yang dimaksud dengan orang-orang yang punya sakit diabetes harus sering kontrol gula darah untuk menghindari terjadinya sakit ginjal. Karena kalau diabetes itu bisa ke ginjal, bisa ke jantung, bisa ke paru-paru, bisa ke otak.
Kadang-kadang bisa langsung ke koma diabeticum. Koma diabeticum berarti orangnya nggak sadar. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kadar aseton di dalam darah sangat tinggi. Ya, berikut adalah aritmia. Aritmia adalah gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung, kita tahu jantung itu tidak semua sama. Ya, jadi iramanya tidak semua sama. Ada 4 macam di sini atau 4 jenis. Yang pertama adalah bradikardi. Kalau kita pegang nadi di dalam pergelangan, itu ada denyut nadi. Bradikardi adalah denyut jantung atau detak jantung yang sangat lambat. Lambatnya berapa? Biasanya di bawah normal. Normalnya berapa? Rata-rata dewasa adalah 60. Jadi kalau misalnya 30, 40, 50 adalah bradikardi. Yang kedua adalah fibrilasi atrium. Jadi terjadi detak jantung yang tidak teratur pada atrium. Jantung itu ada 4 bagian. Ada atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, ventricle sinistra. Jadi itu fibrilasi atrium. Yang berikut adalah fibrilasi ventricle. Jadi detak jantung yang sangat cepat, itu berbeda tadi. Jadi seperti jantungnya tidak berdetak, tapi saking seringnya itu akan menyebabkan terjadi fibrilasi. Fibrilasi itu adalah detak jantung yang tidak teratur. Bisa sampai mungkin kalau dewasa sampai 120. Bahayanya apa? Bahayanya kalau jantungnya makin lama makin lemah. Jadi orang bisa meninggal. Dan yang keempat adalah takikardi. Takikardi adalah detak jantung yang cepat dan tidak normal. Jadi sewaktu-waktu bisa takikardi. Bukan kena penyakit, bisa. Biasanya habis lari jauh, habis olahraga, capek, detak jantungnya makin cepat. Tapi dia akan kembali normal kalau tidak ada kelainan. Ya, gejalanya apa aja sih pada aritmia? Yang pertama adalah terjadinya pusing dan lelah, sesak napas. Yang paling parah biasanya adalah terjadi nyeri dada. Dan yang keempat adalah biasanya penderitanya langsung pingsan. Lagi-lagi penyebabnya adalah adanya stres, merokok, polusi udara, narkoba. Yang kedua adalah sengatan listrik, bisa menyebabkan aritmi. Jadi kalau kita kesetrum kaget, itu jantungnya akan menyebabkan aritmia. Karena obat-obatan misalnya nggak cocok, alergi, bisa juga. Yang ketiga adalah gangguan kelenjar tiroid. Ya, di dalam tubuh kita ada beberapa kelenjar. Yang paling sering terjadi adalah pada kelenjar tiroid. Tiroid itu letaknya di leher. Jadi kalau orang awam disebut dengan gondok. Itu akan banyak sekali pengaruhnya. Pada kelenjar tiroid itu banyak sekali pengaruhnya. Kenapa? Penyebabnya adalah katanya dulu adalah kekurangan garam yodium. Konon zaman dulu katanya saya dengar pada penyakit tiroid akan menyebabkan kemandulan. Tapi memang benar sekarang. Jadi kenapa dia bisa mandul? Karena akan mempengaruhi hormon yang ada di dalam tubuh kita. Yang keempat adalah penyakit diabetes, hipertensi, yang pernah juga kena serangan jantung. Ini akan menyebabkan aritmi. Yang kelima adalah pada penderita penyakit jantung koroner. Jadi memang sudah ada penyakit jantung, akan menyebabkan aritmi. Jadi irama jantungnya nggak teratur. Dan yang terakhir adalah mengalami perubahan struktur jantung. Pengaruh daripada struktur jantung akan menyebabkan terjadinya aritmi. Oke, saya kira hari ini cukup sekian dulu untuk kelas 11. Tolong kalian dicatat karena satu kali lagi pertemuan akan diadakan ulangan harian. Hari ini cukup sekian. Terima kasih, selamat siang. Matiin ya.
S aja.